Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke. Kali ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama kita akan membahas yaitu wawancara di bahasa Indonesia. Lalu ke garis bilangan pada pelajaran matematika dan karya dekoratif pada pelajaran SPDP. Oke, kita belajar ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ayo membaca. Ibu Cika senang memelihara tanaman hias. Berbagai tanaman hias terlihat tumbuh subur di halaman rumah Cika. Ibu Cika merawat tanaman-tanaman hiasnya dengan sangat baik. Sore ini, ibu menyiram tanaman-tanaman hiasnya ditemani oleh Cika sambil asik mengobrol. Ibu, sayang sekali ya pada tanaman-tanaman ini. Tentu saja Cika, ibu merawat tanaman-tanaman ini dari kecil hingga tumbuh subur seperti sekarang. Mereka tidak akan tumbuh seperti ini jika ibu tidak menyayanginya. Jadi kita harus menyayangi tanaman ya Bu. Iya Cika, semua makhluk hidup di bumi termasuk tanaman harus kita sayangi. Caranya yaitu merawatnya dengan baik seperti kamu. Ibu rawat dengan kasih sayang hingga kamu sebesar ini. Apa untungnya Bu merawat tanaman-tanaman ini? Bukankah membuat ibu repot? Iya, memang merawat tanaman butuh kesabaran. Tapi jika bisa melihat jika tanaman kita rawat dengan baik, tentu tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Mereka jadi indah dipandang mata. Ayo kita belajar. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk bernafas. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Bahkan, tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Lingkungan yang tidak ada tumbuhan akan terasa gersang. Karena memiliki banyak manfaat itulah kita harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan disayangi dengan cara dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Cara merawat tumbuhan. Yang pertama itu kita harus melakukan penyiraman. Air merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, termaksud tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, tentu tumbuhan akan layu, bahkan mati. Oleh karena itu, kita harus menyiram tumbuhan secara teratur. Pada saat menyiram tumbuhan, hal yang harus diperhatikan adalah waktu penyiramannya. Sebaiknya kita menyiram tumbuhan saat pagi atau sore hari. Nah, yang kedua itu pemupukan.
Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan subur. Pupuk ada macam-macam. Kita harus memberi pupuk yang tepat karena kebutuhan setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Kita juga harus memperhatikan dosis pemberian pupuk. Yang ketiga itu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua. Hal ini bertujuan agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Yang keempat, pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Sementara itu, gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Caranya dengan menyianginya atau disemprot dengan herbisida. Contoh gulma adalah rumput. Ayo mencari tahu, kamu sudah tahu nih cara merawat tumbuhan bagaimana. Sekarang kita mencari tahu yuk kosakata di buku tematik terpadu halaman 85. Ayo kalian buka halaman 85-nya. Ayo membaca. Hobi ibu merawat tanaman hias menular pada Chika. Chika jadi ingin memelihara anggrek bulan. Chika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya, Chika mencari tahu terlebih dahulu cara menanam dan merawat anggrek bulan. Chika akhirnya mengetahui setelah membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Berikut petunjuk perawatan anggrek bulan yang Chika baca. Yang pertama itu memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Pilihlah bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Hal itu bisa dilihat dari daun dan akarnya yang sehat. Daun yang banyak adalah ciri dari akar yang masih berfungsi dengan baik. Yang kedua itu menanam. Masukkan media tanam ke dalam pot plastik kecil. Setelah 5-8 bulan, pot diganti yang lebih besar dengan ditambah media tanam di sekelilingnya. Hal ini dilakukan lagi setelah tanaman berusia 12-14 bulan. Yang ketiga, penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Janganlah melakukan penyiraman apabila media masih basah. Sekitar 3-4 hari sekali semprotkan air yang telah dicampur pupuk anggrek. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Pada saat musim kemarau disemprot insektisida atau pembasmi hama berupa serangga. Lebih sering, sementara itu semprotkan fungisida atau pembasmi jamur pada saat musim hujan lebih sering. Yang kelima, sirkulasi udara. Sirkulasi sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan pengap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit. Nah, ini dia cara perawatan anggrek bunga yang Chika baca dari buku.
Selain membaca buku, Cika juga mencari tahu cara merawat bibit tanaman anggrek bulan dengan bertanya kepada penjual bibit bunga. Jika kamu ingin mengetahui suatu informasi, kamu pun dapat mencari tahu jawabannya di berbagai sumber bacaan, seperti buku. Kamu juga bisa bertanya langsung dengan melakukan wawancara dengan orang yang mengetahui informasi tersebut. Sekarang pilihlah satu jenis tanaman yang ingin kamu pelihara. Tanyakan semua informasi yang ingin kamu ketahui tentang cara merawat tanaman tersebut kepada orang tuamu atau penjual tanaman di buku tematik terpadu halaman 87. Oke, kalian sekarang buka buku tematik terpadu halaman 87. Kalian tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau penjual tanaman di sekitar rumah kalian. Lalu, jawabannya yang dari orang tua kalian atau penjual tanaman kalian tulis sesuai dengan pasangan pertanyaannya. Oke? Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, setelah kita belajar tentang bahasa Indonesia, kita akan masuk ke pembelajaran matematika, yaitu garis bilangan. Cika selalu menyiram tanaman anggrek setiap hari. Cika juga merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tanaman anggrek Cika semakin hari semakin tinggi. Cika mengukur tinggi tanaman setiap minggu. Cika mengukur tinggi tanaman menggunakan penggaris. Coba perhatikan angka-angka pada penggaris yang mirip seperti angka pada garis bilangan berikut ini. Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan bilangan semakin besar, semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Kita ambil contoh 3 ditambah 4. Sama dengan berapa ya? Mungkin kalian sudah tahu 3 ditambah 4 itu hasilnya berapa. Namun kita sekarang menggunakan penyelesaiannya dengan garis bilangan. Di sini sudah ada garis bilangan. Ayo kita langsung selesaikan penjumlahan 3 ditambah 4 sama dengan berapa. Yang pertama, kalian bikin dulu nih loncat dari angka 0 ke angka 3. Nah, setelah itu kan di sini dia bilang 3 ditambah 4. Kita ambil angka 3 dulu dari angka 0. Lalu kita tambahkan lagi 4 bilangan. Nah, maka dari itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini dia cara penggunaan memakai garis bilangan. Kamu sudah tahu nih cara menghitung menggunakan garis bilangan. Sekarang kita berlatih yuk. Di buku tematik terpadu halaman 89 sampai 90. Coba kalian buka bukunya halaman 89 sampai 90. Jangan lupa berlatih ya. Setelah kita ke matematika, kita akan masuk ke karya dekoratif.
Pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang karya dekoratif. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang karya dekoratif. Tanaman atau tumbuhan sering dijadikan motif pada gambar dekoratif karena keindahan bentuknya, seperti contoh pada kain batik berikut. Nah, seperti ini atau enggak seperti ini. Tahukah kamu apakah gambar dekoratif itu? Ayo, siapa yang masih ingat gambar dekoratif itu apa ya? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat di kertas atau benda lain seperti kayu dan kain atau pada batik. Motif pada gambar dekorasi bisa berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris atau abstrak. Nah, ini dia contoh kayak dekoratif. Salah satunya misalnya pada gambar ini dekoratif di tumbuhan. Yang sebelahnya dekoratif di hewan seperti gambar gajah, dia ada dekorasinya. Lalu ada juga nih contoh kayak dekoratif. Dekoratif bentuk geometris dan dekoratif abstrak. Nah, ini dia contoh-contoh dari karya dekoratif. Oke, sampai sini berarti kalian sudah mengingatkan karya dekoratif itu apa? Baik, cukup sekian nih pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian sudah tahu kan tugas-tugas kalian apa? Ayo, sekarang kalian coba kerjakan atau kalian latih supaya apa yang kalian pelajari itu bisa kalian terapkan. Nah, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam Ibu menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.